Tuhan baik. Katakan sama-sama dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Bagimu Yesusku, ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, kami memandangkan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sama-sama teman-teman kita katakan dengan hati bersyukur. Ku memandang bersuka sambil berceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau sangat, kasih setia-Mu. Sekali lagi sama-sama. Engkau baik, Engkau baik, baik, tak pernah berubah. Baik, sangat baik. Nah, sebentar. Teman-teman yuk kita tahu kalau hari ini hari Sabtu tanggal berapa? Besok tanggal berapa? Nah, makanya biasain tuh. Kita tahu bahwa semuanya akan berakhir dari bulan ke bulan. Waktu awal bulan kita bersyukur, akhir bulan juga kita bersyukur dengan kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kalian semua. Kalian coba ingat-ingat lagi satu bulan ini, apa kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu sehingga kita semua harus bersyukur gitu ya. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia apa? Baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau sangat, kasih setia-Mu. Katakan, Engkau sangat baik. Semuanya, come on. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Coba, teman-teman lihat aja, teman-teman lihat sendiri sama-sama kanan. Engkau baik. Engkau sekali lagi. Pernah berubah, baik, sangat baik. Sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tepuk tangannya sama-sama, kita tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan kita. Katakan sama-sama, Tuhan baik. Tuhan baik. Sepanjang hidupku perbuatanmu
Bersama-sama. Wow. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sama-sama katakan sama. Wow. Sepanjang hidupku, perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Semuanya, ku angkat tangan, puji nama-Mu. Ku bersuka, melompat. Rayakan kasih-Mu. Sama-sama ku angkat tangan, melompat bagi-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suara, puji nama-Mu. Bersuka bagi-Mu, bersuka. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Mulai pakai nama Tuhan kita. Silakan duduk teman-teman, yuk. Mari kita siapkan hati kita buat kebenaran firman. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Sama-sama ku mau memuji-Mu. Sama-sama sekali lagi kita katakan Yesus.
Setiap kemuliaan dan keagungan menuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Saat kemuliaan dan keagungan tertuju Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, mau memujimu. Naikkan pujian kami kepadamu. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Biarlah manis Kau dengar setiap pujian kami, nama-Mu dipermuliakan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami semakin diperlengkapi, semakin intim, semakin dekat, semakin mengenal Engkau. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk teman-teman semua. Shalom. Oke, boleh ditampilkan slide Umi. Ini masih berhubungan dengan kejadian yang menimpa. Kejadian yang ya terjadi dalam kehidupan Umi ya. Secara manusia memasuki bulan kedua di 2026 kok rasanya awal tahun Umi sama Abi kita tuh agak kurang enak badan ya, sampai berdua tuh tepar lah ya istilahnya, mungkin kecapean juga gitu. Tapi mengawali tahun kita berdua tuh terkulai di rumah. Pak Cacing datang deh kayaknya, iya kan ya Pak? Sampai besuk ya. Lalu pas yang kemarin yang Umi khotbah di sini, Umi sampaikan Umi kecelakaan gitu ya. Tapi puji nama Tuhan, waktu kecelakaan itu gak sedikit pun Umi kayak, kenapa sih Tuhan kok harus yang kecelakaan? Ada apa ini? Gak begitu ya teman-teman. Dalam kondisi kesakitan waktu itu, Umi tetap naik, minta tolong sama mereka naikin ke motor, terus pulang sampai rumah. Dan sepanjang perjalanan sampai rumah dari Alam Sutra sampai ke Geria Asri itu kurang lebih 20 sampai 25 menit. Sepanjang itu Umi nangis, tapi Umi nyanyi, Umi menyembah Tuhan. Logikanya kan gak mungkin bisa nyanyi ya,
lagi kesakitan gitu, tapi campur aduk rasanya, tapi kayak ya udah gitu loh. Makin buat Umi dekat sama Tuhan. Nah, kenapa Umi pilih judul ini Be Still? Ada yang tahu artinya? Apa Be Still? Hah? Tetap apa? Tetap eksis. Apa Be Still? Ajakan untuk tenang, ajakan untuk diam. Kenapa Umi pilih judul ini? Jadi minggu pertama waktu proses pemulihan kaki Umi, itu tuh semua jari-jari telapak kaki tuh ungu. Cantik sih warnanya, tapi mengerikan. Siapa yang suka ungu tuh, Nakia tuh baju ungu tuh. Tapi ungunya ini tuh Elsa tuh ungu tuh. Ungunya nggak enak. Tadinya sebenarnya Umi mau tampilin ya dari kejadian awal sampai sekarang. Jadi sekarang kaki Umi ini udah glowing banget karena perawatan 2 minggu. Tapi ada gosongnya juga. Ternyata gara-gara sering disemprotin arak, ternyata bikin kulit kering. Ya. Nah, masuk ke minggu kedua. Jadi kan hari pertama, kedua, Umi sama sekali nggak bisa jalan. Bener-bener nggak bisa jalan, jadi ke toilet kemana-mana tuh pakai kursi yang ada rodanya, bukan kursi roda. Tadi mikirnya pinjem punya siapa ya, tapi rasanya nggak ada yang punya, tapi di rumah ada gitu ya kursi yang ada rodanya, jadi kemana-mana pakai itu. Nah, fase yang kedua ini, minggu kedua ini, Umi sempat panik. Jadi di minggu kedua, di hari Rabu kalau nggak salah ya, Umi mulai ngajar. Nah pas jam yang ketiga, murid yang ketiga, kaki Umi bengkak keras, kaku. Tapi masih bisa dilangkahin, tapi itu benar-benar keras, kaget dong Umi, panik sepanik-paniknya. Nah di situ Umi ada bilang gini, apalagi sini Tuhan, kok nggak habis-habis sih? Tapi Umi mau belajar, nggak mau menggerutu. Lalu muncullah judul ini Be Still. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, Mazmur ini berbicara tentang perang ya. Di situ perikopnya Allah kota benteng kita. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah Umi baca ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Berapa banyak di antara kita tanpa kita sadari kita sering panik, apalagi generasi milenial. Siapa di sini generasi Z? Sekarang generasi terakhir apa sih? Beta. Alpha siapa? Alpha yang paling sekarang ya? Oke, beta? Belum ada, masih mau lahir. Oke. Jadi di ruangan ini ada Alpha nggak? Oh, yang ini Alpha ya. Nah, coba Umi tanya, berapa sering kita dalam 1 minggu ada kepanikan-kepanikan yang terjadi dalam hidup kita? Boleh angkat tangan? Enggak Umi, aku nggak pernah panik. Puji Tuhan, ya kan? Biasanya sih kalau masih anak sekolah, tingkat kepanikannya lebih rendah daripada anak kuliah. Anak sekolah maksudnya anak sekolah tingkat SD, SMP, SMA. Ya, tapi ada satu ilustrasi. Tadi Umi tulis ya, chat WA tidak dibalas. Mulai kena nih semua di ruangan ini. Kalau Umi sih udah biasa. Awal-awal nih, waktu Umi jadi sama Abi jadi koordinator youth, setiap kali Umi chat anak youth di sini, kalau nggak dibalas, nih orang kemana sih? Overthinking nih. Tapi kok story Umi selalu dilihat, tapi nggak bales WA-nya. Hello, ya kan? Overthinking. Tapi ini tahun keberapa kita, Yud?
1,5 ya, berarti tahun kedua ya. Kalau kalian gak balas chat Umi, terserah, gak apa-apa. Karena Alkitab bilang apa? Kalau memberi hormat harus lebih dulu kan. Dibalas gak dibalas ya udah, itu urusan kamu dengan siapa? Tuhan. Lucu gak sih teman-teman? Kalian bisa gak balas chat orang, tapi lihat story-nya. Nanti bilang ujung-ujungnya, Umi, ketumpuk Umi, tenggelam Umi. Apanya sih yang tenggelam? Hello, emang Umi gak punya WA? Kalau WA yang belum dibaca, ada WA baru, itu muncul lagi gak? Muncul dong, gak tahu deh Umi, mungkin iPhone gak muncul kali ya, bener-bener tenggelam kali ya. Jadi Umi berdoa bertobat. Tapi jangan sampai chat WA yang gak dibalas kita overthinking. Mungkin dia lagi tidur, mungkin dia lagi nyetir. Ya positive thinking aja lah. Tapi kalau sengaja, bilang kiri kananmu, bertobat. Dek, kamu ngomong sama siapa dek? Ya bertobat please ya. Ya mulai dari diri kita untuk jadi yang terbaik. Oke? Jadi poinnya kita sering panik bukan karena fakta tapi karena asumsi. Dan kadang kala kita juga begitu sama Tuhan. Kita doa belum lihat jawabannya. Lalu kita pikir Tuhan diam, Tuhan gak kerja. Padahal diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak peduli. Jadi jangan artikan diamnya Tuhan sebagai ketidakhadiran Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah offline, apalagi slow respon. Sama-sama katakan, Tuhan tidak pernah offline, apalagi. Coba lihat kiri kanannya, kamu pernah slow respon gak? Sering. Siapa yang sering slow respon? Kadang-kadang Umi pikir, apa sih kerjaan anak youth ini? Gak yakin Umi kalian gak scroll. Bener gak yakin Umi. Ya, bilang kiri kananmu jangan slow respon lah. Ya, kalau memang you lagi sibuk, I ngerti lah. Ya. Ingat ya guys, Tuhan tidak pernah off, apalagi slow respon. Oke, slide berikutnya. Nah, pemuda zaman now, overthinking, scroll tanpa henti, bahkan di gereja ada. Scroll aja. Takut ketinggalan, FOMO. Kalau sekarang iPhone berapa? 18. Udah. Tuh, rasanya pengen. Siapa mau handphonenya iPhone 17? Siapa yang mau Xiaomi? Kenapa Umi jadi sebut merek ya? Ya, kita takut ketinggalan, takut nggak keren, lalu cepat menyimpulkan. Ya, tadi Abi cerita di mobil ada iklan short video tentang di BCA ya. Jadi singkat cerita, papanya ini dipenjara gara-gara menggantikan posisi mamanya yang nabrak. Jadi mamanya yang nabrak sampai orang meninggal, tapi yang menggantikan posisi mamanya di penjara papanya. Setelah berapa tahun kemudian papanya keluar. Nah anaknya benci banget sama papanya, merasa papanya gak bertanggung jawab. Tapi ternyata mamanya kasih tahu bahwa papanya itu menggantikan posisi mamanya. Tapi di dalam akhirnya dia tahu di akhir hari pertama dia tahu di situ juga papanya berpulang. Jadi kadang-kadang kita cepat banget berasumsi, cepat banget menyimpulkan tanpa kita tahu faktanya. Ya, bilang kiri kananmu, jangan cepat judging. Ya, judging. Dengerin dulu, cari tahu dulu, ya. Oh banyak nih yang ngejudge Umi juga. Tuh kan Umi, aku gak suka Umi ditanyain kalau gak dateng. Nah
Giliran Umi nggak tanya, tuh Umi kan nggak care. Aku nggak datang aja nggak ditanya. Serba salah Umi kan. Jadi maunya kalian ditanya apa enggak? Tuh, Michael bilang ditanya, ya. Ini pemuda zaman now, ya, overthinking, scroll tanpa henti, takut ketinggalan, cepat menyimpulkan. Next. Lalu kita mudah panik. Nggak punya iPhone 17, panik. Nggak punya baju baru, panik. Coba Umi tanya, kalian nggak dapat nilai bagus, panik nggak? Kalian nggak naik kelas, panik nggak? Panik lah. Ya kali nggak naik kelas. Ada di sini yang pernah tinggal kelas? Jonathan pernah? Pernah bang? Wah, panik nggak tuh? Panik nggak tuh? Siapa di sini pernah remet? Remet? Panik nggak? Biasa aja. Nah, zaman udah berubah, ya. Sering kali kita cepat mudah panik. Nah, tadi seperti yang tadi Umi ceritain, fase yang minggu kedua pemulihan kaki Umi panik, Umi tegang, ya. Umi menyimpulkan, berasumsi, wah ini kayaknya buruk, ini kayaknya kemunduran, wah ada yang salah nih. Padahal teman-teman, tidak semua rasa tidak nyaman berarti kemunduran. Amin. Jadi kaki Umi ini setelah Umi review dalam minggu ini, sepanjang ngajar di jam-jam terakhir tuh suka bengkak. Tapi kalau udah pulang ke rumah, Umi angkat kaki, naikkan kaki, itu kempes guys. Jadi kadang-kadang Umi bilang ini iseng banget sih nih kaki nih, kayak ini nih, udah lagi bengkak nih, udah keluar nih baksonya nih. Tapi nanti kalau Umi udah istirahatkan, kempes. Sama dengan kita. Ketika kita panik, kita istirahatkan. Tadi Umi mau bawa sih itu apa? Elastis bandage ya, yang buat kaki. Nah, kalau Umi wrap lah ya, pakai ini tuh di kaki, itu enak banget. Kalau Umi rendam di air hangat, itu enak banget. Nah, jadi kalian tahu nih sekarang ketika kalian panik, hal-hal apa yang bisa mengistirahatkan otak kalian dan kalian bisa kembali kepada Tuhan, ya. Emang nggak mudah, kepanikan itu nggak bisa kita hindari. Jadi yang paling penting adalah ketika kita panik, kita tahu untuk diam, kita tahu kepada siapa kita bercerita. Jadi biarkan tenang ya, walaupun kita kelelahan sementara. Jadi setiap kepanikan yang kita alami bukan kemunduran tapi proses. Umi sendiri belajar gitu ya. Panik sering membuat terasa lebih besar. Nah, hari pertama yang Umi panik karena kaki bengkak, itu Umi takut. Karena takut apa ada yang patah ya? Apa ada yang ini ya? Udah mulai overthinking. Tapi hari kedua setelah Umi bisa mengontrol kepanikan, hari kedua ya udah nggak apa-apa. Bengkak ya nggak apa-apa, udah tahu. Pakai elastis bandage itu, istirahatkan, rendam air hangat, udah. Ini walaupun bengkak udah nggak sakit sebenarnya guys. Sampai Umi bilang sama Abi, kok aku jadi lupa ngelangkah ya? Kayaknya lupa nekuk itu gimana sih? Karena udah kelamaan pincang begini. Jadi kayak lupa nekuk padahal udah nggak sakit. Nah, sering kali kekakuan kita jadi nggak bisa berpikir. Next. Nah, be still berasal dari kata Ibrani. Sama-sama baca. Rab, hah. Sama-sama 3, 2, 1. Hah. Kalau rapah, menyembuhkan. Nah ini tenang. Kok jadi bulat ya itu ya. Tenang bukan berarti tidak ada masalah. Tenang berarti percaya Tuhan tetap berdaulat. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi ketika kita sedang panik teman-teman, walaupun kita terlihat tenang, bukan berarti gak ada masalah. Tetapi ketika kita tenang, kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi setiap kejadian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan berdaulat. Amin.
Kalau Abi nih, misalnya Abi sama Umi kalau mengatasi konflik, biasanya Abi tuh lebih tenang. Sampai Umi pikir gini, nih orang mikir gak sih kok bisa ngorok ya? Baru konflik nih, Umi sampai nangis nih gitu. Tapi tahu-tahu dia udah ngorok. Nah, di sini tenang bukan berarti nggak ada masalah. Tapi emang cowok-cowok gitu kali ya. Nanti coba Else ya sama Jovandi gimana ya. Nih Babang sama Dedek, siapa yang langsung cepat tidur walaupun baru konflik? Oh Dedek. Oh, jadi Babang yang mikir. Nih orang mikir gak sih? Ya, jadi tadi tenang bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi kita tenang berarti percaya Tuhan tetap berdaulat. Amin. Satu ilustrasi lagi. Tadi Umi tulis penumpang pesawat. Siapa yang pernah naik pesawat? Waktu kita di pesawat, tahu nggak siapa pilotnya? Ih, tahu dong, kan diumumin. Kita namanya tahu. Tapi kenal nggak? Enggak. Tapi kita percaya nggak kita bakalan selamat? Percaya. Ya kan, mau siapa kayak pilotnya, pokoknya kita tahu dari Soekarno-Hatta sampai ke Kuala Namu nyampe 1 jam 50 menit. Ya, kita percaya. Nah, kenapa kita nggak terapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Amin. Tetap percaya situasi terburuk apapun bahwa Tuhan pegang kendali. Next. Ya, 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu, nah makanya penyesalan selalu datang terlambat. Karena apa? Kamu enggan. Udah tahu waktu kamu bertobat, waktu kamu diam, waktu kamu tenang, waktu kamu dedikasikan sama Tuhan, kamu tahu Tuhan bakalan kasih jalan keluar. Tapi dibilang di sini apa? Kamu enggan. Ya, be still and know that I am God. Jadi kadang Tuhan tidak langsung mengubah situasi. Kadang dia mengubah hati kita dulu, amin. Tidak semua yang terasa goyang berarti Tuhan berhenti bekerja. Bisa jadi dia sedang memulihkan kita diam-diam. Jadi kalau kehidupan kita fine-fine aja, puji Tuhan, amin. Tapi kalau keadaan kita diuji, dikasih sesuatu di luar ekspektasi kita. Kira-kira di ruangan ini berpikir Umi seneng dengan kejadian Umi kecelakaan? Enggak dong, mana ada sih? Come on, welcome problem. Ada yang mengundang masalah? Nggak ada, semuanya juga mau jauh dari masalah. Tapi yang harus kita tahu bahwa setiap apapun yang kita alami di luar ekspektasi kita, Tuhan tetap bekerja. Next. Ya, jadi ketika kita diam, ketika kita be still, apa yang pertama? Karakter dibentuk, iman diperdalam, hati dilembutkan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ih, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Keren banget gak sih? Ini janji firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Dalam diamnya kita bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi karakter kita dibentuk. Jujur teman-teman, situasi yang Umi alami ini, jadi Umi melihat persentase tingkat iman Umi semakin naik. Kalau dulu ada sesuatu yang terjadi, pasti bersungut-sungut, ya ampun, kok aku kayaknya udah begini masih begini. Nah, dalam tinggal tenang dan diam, karakter dibentuk, iman diperdalam, hati dilembutkan. Jadi bilang kiri kananmu, Tuhan berperang untuk kamu. Amin. Ya,
Jadi kekuatan bukan lahir dari kecepatan, tapi dari ketenangan. Yuk sama-sama ikutin Umi. Kekuatan bukan lahir dari kecepatan, tapi dari ketenangan. Nah, generasi sekarang generasi yang buru-buru, serba instan, maunya cepet, maunya kelihatan. Betul? Apalagi yang main game nih. Nih yang Umi notice kan yang suka main game di belakang nih bertiga nih. Maunya menang terus. Ada nggak sampai banting handphonenya karena kalah? Atau ngadat? Bener. Terus handphonenya udah lobet pun dicolok sambil main juga. Nggak ada istirahatnya. Guys, kalau handphone yang lobet aja kamu cepet-cepet colok, masa kamu yang udah lobet kerohaniannya kamu gak colok sama Tuhan? Ada amin? Ya, balik sama Tuhan. Bukan soal cepatnya. Diam di sini bukan berhenti bermimpi, tapi berhenti panik. Ya, walaupun dunia bilang, ayo kejar, gerak terus, cepat, jangan mau kalah. Tapi Tuhan bilang, diam. Bilang sama kiri kanan, diam. Diam di sini bukan berhenti bermimpi ya guys, tetapi berhenti panik. Diam bukan menyerah, diam bukan berhenti berusaha, tapi berhenti untuk menjadi Tuhan atas hidup kita. Maksudnya kita sendiri yang jadi Tuhan, tapi izinkan Tuhan. Next. Ya, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Coba lihat dulu kiri kananmu. Kamu masih sama enggak? Bilang, masih sama enggak? Kemarin masih sama enggak? Hari ini masih sama enggak? Nah guys, ini Tuhan yang kita sembah loh. Ya, situasi boleh berubah, perasaan boleh berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap sama. Ya. Kita langsung nyanyi nih. Oke, amin. Ya, seringkali kita berpikir Tuhan bekerja hanya saat mukjizat besar terjadi. Padahal seringnya Tuhan bekerja dalam proses, katakan sama-sama, proses, amin. Jadi Tuhan yang berperang, Tuhan tidak pernah berubah, situasi boleh berubah, perasaan boleh berubah, tetapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Next. Nah, tadi Umi tanya, akhir-akhir ini ada yang panik? Beneran gak ada? Wah, nih Umi ambil 2 contoh dulu. Devin, waktu motor hilang panik gak? Serius, ini Umi berani tanya kan udah kejadian. Panik gak? Panik dong, apalagi papi udah ingetin, jangan parkir di situ. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Nah, yang kedua, Edo, waktu motornya papi jatuh, baret, panik gak? Dikit, tapi pasti panik. Kimberly, waktu pergi main gak izin sama mami, semua ditanyain termasuk Umi, anakku kemana? Panik gak? Hah? Kagak panik. Orang tuanya yang panik. Ya, apa yang membuatmu panik? Mungkin nggak ada yang ngaku di sini, nggak ada yang ngaku. Ya, guys, kadang Tuhan izinkan kita atau dipaksa diam supaya kita belajar percaya dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Devin, jadi setelah panik, terus papi udah maafin, tenang nggak? Hah? Nggak tenang juga, karena nggak diganti ya motornya ya. Jadi tenanglah ya kan, badai pasti berlalu. Kalau di ruangan ini ada yang gak ngalami kepanikan, rasanya gak mungkin deh. Yoyon,
Pernah panik gak? Panik lah. Wow. Panik gak? Panik gak? Panik. Pas itu. Kasih tahu nggak ya? Jonathan pernah panik gak? Kenapa? Salah chord atau salah kostum? Wah, panik ya. Christian pernah panik gak? Oh iya, Christian pernah kecelakaan, ditabrak atau nabrak? Nabrak. Panik gak? Panik lah. Kemarin aja Umi bilang sama Abi, yang ternyata kalau nabrak orang sampai mati, kita tuh bisa dipenjara atau enggak denda, betul? Terus Umi bilang sama Abi, udahlah aku nggak mau nyetir. Kan baru ada kejadian yang di Singapura apa Malaysia ya, yang dia Singapura, dia mundur nggak lihat-lihat, ada anak yang sampai ketabrak sampai dead gitu ya. Nah ini harus hati-hati ya buat kita. Nah tadi kembali lagi, apapun yang membuat engkau akhir-akhir ini panik. Ya, next. Ya, ini udah mulai penutup nih, penutup. Ada 3 slide lagi. Guys, jika malam ini hidupmu terasa tidak stabil, berhenti menyimpulkan Tuhan tidak bekerja. Sebelum kamu menyerah, sebelum kamu panik, sebelum mengambil keputusan, sama-sama baca, be still. Ya, jangan cepat-cepat menyimpulkan, jangan cepat-cepat ambil keputusan. 911 kita siapa? Abi. Boleh. Ya, Abi sama Umi bersedia 911 kalian. Apapun kalian boleh ceritakan sama Umi, ya. Jangan panik, jangan menyerah, jangan salah komunitas. Kak Fani bilang untuk jadi membangun habit berapa hari? 21? Ini nambah-nambahin nih. 21 hari. Puji nama Tuhan, hari Minggu Oikos Tintin sudah bermunculan di grup COC Youth. Tepuk tangan. Tapi cuma berapa hari? Udah di love sama Kak Mei semua yang baru muncul, Mana Devin, mana Edo, Kimberly. Ya gimana sih. Abang Jody juga udah lama banget gak muncul. Mana nih Michael, Arvin. Coba Umi tanya di Alkitab, di handphonenya ada Alkitab gak? Susah gak melakukannya? Mana ada susahnya. Kalian aja scroll berjam-jam. Ayo bilang kiri kananmu, ayo baca Alkitab. Oke. Next slide. Be still bukan berarti hidupmu berhenti, tetapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Amin. Pernah jalan sama Babang Jonathan? Jadi sudah mulai transaksi dengan customernya. Terus dibilang udah ya kak, udah transfer. Ternyata nggak masuk guys. Dan itu nominalnya nggak sedikit. Panik nggak? Bedeh. Udah bisa buat kita foya-foya waktu itu. Jadinya nggak jadi. Umi cuma bilang ya udahlah, berarti belum berkat. Tapi yang dia percaya selalu Tuhan pasti ganti. Orang boleh merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita percaya bahwa hidup kita ini berharga dan ada dalam kendalinya Tuhan, Tuhan pasti turut bekerja. Amin. Next slide yang terakhir sama-sama. Be still and know that I am God. Jadi kita sama-sama tenang di dalam hadirat Tuhan dan kita tahu Dia yang bekerja. Mari sama-sama bangkit berdiri. Pemusik boleh naik? Nyanyi itu dong. Di saat badai. Refnya aja.
Mari sama-sama datang kepada Tuhan malam hari ini. Apapun situasi yang membuat hatimu tidak tenang atau panik, mari tundukkan kepala, naikkan pujian ini dengan lembut. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Bapa Kau Raja, ku tenang sebab Kau Allahku. Sambil mengalun dengan lembut, mari datang hampiri Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang bergumul untuk satu keputusan penting, hari-hari ini mungkin engkau ada panik, ada takut, overthinking. Mari datang pada Tuhan, bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan, Kau ambil alih seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali studiku, kehidupanku, masa depanku. Mari angkat kedua tanganmu. Sekali lagi angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Di saat Bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau sekali lagi sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang. Atas semesta, tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, saat ini firman-Mu boleh kami dengarkan, biarlah menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh belajar untuk tenang Tuhan di dalam kehidupan ini, dalam setiap hal yang membuat kami panik. Kami mau kembali lagi untuk diam di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, untuk mencari pertolongan yang daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Kita akan berikan persembahan, kita akan berdoa. Siapa yang berdoa persembahan? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Iya deh. Makanya amennya yang kenceng. Selamat memberi teman-teman, Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik. Haleluya. Buang kata lagi puji nama-Mu, lagi bersuka melompat lagi Yesus Kau di dalam rayakan kasih-Mu. Thank you teman-teman buat persembahannya. Saat ini kita akan berikan pengumuman. Ada janji mau beri pengumuman? Tidak ada? Ada? Udah belum? Tes. Satu. Oke, Ya, shalom teman-teman semuanya. Seperti biasa ya, mau ngumumin kalau kita akan ada acara retret. Bagi teman-teman yang belum isi form komitmen, dimohon untuk segera isi dan dikumpulkan. Boleh kumpulin ke aku, Cime, atau enggak Umi, atau enggak Abi juga. Apa? Cime? Banyak banget. Oh ya, jangan lupa 25.000-nya ya, jangan cuma diisi doang tapi bayar 25.000 itu sebagai tanda bukti kalau kalian berkomitmen untuk mengikuti retret. Dan ya, untuk besok kita juga akan ada sedikit kegiatan menjual barang. Kebetulan ada donasi dari keluarga baru nih, keluarga Ko Jonathan. Boleh tepuk tangannya ya, terima kasih atas sumbangannya. Apa donasinya apa? Donasinya berupa barang-barang yang akan kita jual besok hari. Itu kayak ada Tupperware, kalau ada yang lihat Instastory aku juga ya kayak gitulah barang-barangnya. Dan sama juga terima kasih untuk Umi yang udah bikin open PO ya, open PO. Ya. Sama baju jangan lupa, kita juga masih jualan baju. Ya bagi teman-teman yang ingin, ya seperti di layar ya. Satu baju itu satu apa Bino? One shot, one mission. Oke, satu baju, satu misi yang akan kita selesaikan. Ya, itu aja pengumuman dari aku. Jangan lupa surat komitmennya diisi. Ditransfer juga boleh, 25.000-nya. Besok yang bantu jualan cewek-cewek ya. Terima kasih atas bantuannya. Oke, itu aja Bi. Terima kasih. Jadi teman-teman youth, ini kita masih menggodok tempatnya. Jadi finalnya Maret kita akan umumin tempatnya yang paling mana yang paling kita pilih. Tapi tanggal ya paling pasti tanggal 14 sama 15 16 Juni kalian ya spot tanggalnya gitu ya. Karena tanggal 15-nya sebenarnya 16-nya itu libur, hari 14-nya tanggal Minggu, 15-nya tuh yang kalian harus spot bisa ikut gitu. Jadi kita berusaha terus nih karena begini. Biayanya kan memang cukup besar. Kita tahu bahwa kalau nginep kemana-mana tuh nggak ada yang harganya 200.000, 100.000, tidak ada itu. Jadi teman-teman yang kalian bakal bayarin itu adalah hasil daripada subsidi gitu ya dari teman-teman kita. Makanya kita jualan, kita apapun kita lakukan supaya kita bisa menambahin teman-teman bisa kekurangannya gitu. Misalnya kita punya budget 30 juta nih, ya kan 30 juta. Nah kita bagi setengah buat kita 15 juta. Nah 15 jutanya lagi tuh berarti kita harus cari lagi kan supaya bisa mendanai kegiatan kita gitu. Jadi
teman-teman jangan lupa punya peran juga untuk apa namanya bisa ya berpartisipasi dalam uang dana retreatnya gitu. Jadi it's pasti jadi ya, bulan Maret kita akan umumin tempatnya di mana, mulai terus kita galang dananya dari 14, 15 sampai 16 Juni kita bakal have fun. Ya pokoknya masih daerah dekat-dekat sini, yaitu di ya sekitaran Bogor lah ya, nggak usah jauh-jauh, yang penting have fun, bisa trekking, bisa makan bareng, bisa apa mandi berenang gitu ya, berenang apalagi siapa yang bisa berenang ntar ajarin aku berenang gitu 3 hari bisa nggak? Bisa langsung gaya walking in the air gitu. Oke, teman-teman jangan lupa spot tanggalnya, beritahu teman-teman kalian gitu ya, karena tadi harganya pasti harga yang setengahnya daripada yang kita butuhin, ya teman-teman bisa ya, tapi juga kalau kalian bisa ada yang generous, bisa juga kasih kalian yang lebih gitu ya. Apa? Oh ya kalau ada punya barang-barang yang nggak mau dijualin gitu tadi apa namanya yang nggak kepake, coba lihat-lihat dulu, atau kalau nggak bisa sortir kirim, nanti kita bisa kirim pasukan gitu ya, mau sortir barang-barang kalian di rumah bisa. Apa yang belum bisa nggak bisa diangkut kita angkut gitu ya, kita angkut apa aja ya itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa 14, 15, 16 Juni kita akan sama-sama jalan bareng untuk kebersamaan kita, apa closer together, supaya kita makin lama makin dekat, dan juga hope you will be find more God in this acara gitu ya. Oke, mari kita makin beri bersama-sama. Saya undang Pak Cicing untuk mendoakan kita, menutup doa. Yuk bangkit berdiri. Tes. Baik, terima kasih untuk hambanya Esther yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini, dan terima kasih juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati semua. Baik, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini, kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang telah Tuhan percayakan pada malam hari ini Tuhan, untuk kami boleh terus Tuhan bersekutu kepada Engkau Tuhan. Secara khusus sampai berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Esther Tuhan yang telah memberitakan setiap firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang diberitakan pada malam hari ini Tuhan bisa menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Sehingga mereka boleh kuat Tuhan dan mengandalkan seluruh keberadaan hidup mereka kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau satu-satu andalan kami di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Karena kami tidak kuat tanpa pertolongan penyertaan-Mu Tuhan di dalam perjalanan hidup kami masing-masing Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan yang bersekutu berdoa pada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan di dalam setiap apapun Tuhan. Baik itu menjadi keinginan mereka, rencana mereka Tuhan, tapi kami percaya satu hal, rancangan rencana Tuhanlah yang terbaik di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan anak youth pada gereja COC ini Tuhan. Mereka akan mengadakan retret Tuhan. Kami percaya Bapa, tempat, dana Engkau sediakan yang terbaik Tuhan. Berkecukupan Tuhan pada waktunya Tuhan. Karena Kau Allah kami yang maha kuasa, yang tahu akan kebutuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Itulah iman percaya anak-anak-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap apapun kegiatan mereka Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan di dalam setiap kegiatan mereka, di dalam seharian mereka. Dan apapun juga Tuhan yang akan mereka, visi mereka di dalam retret nanti Tuhan, kami percaya Bapa, mereka akan menangkan setiap jiwa-jiwa yang percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anakku, ibadah pada malam hari ini sudah selesai. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia yang datang daripada Allah, yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kita, yang memampukan kita apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap pribadi lepas pribadi, untuk kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan percayakan dalam perjalanan hidup kita. Dan terimalah berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan melewati mengasihi sesama kita, sehingga apapun yang kita lakukan hanya untuk kebesaran nama Tuhan saja. Dan terimalah berkat dan persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang menjadi rencana kita,
apapun yang menjadi keinginan kita, biarlah kita mempunyai hikmat yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat hari Sabtu. See you besok.